Hai Mom, saya Dr. Ada Ninggar, spesialis penyakit dalam. Kali ini saya berkolaborasi dengan Shopee Moms untuk menjawab pertanyaan mami-mami yang sudah masuk kolom komentar dengan topik keluarga siaga COVID-19. Pertanyaan berikutnya berasal dari Anjani 98323. Beliau menanyakan, hal apa yang harus dilakukan saat kita sudah terjangkit virus COVID-19? Bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan di rumah jika tidak dibawa ke dokter? Oke, bila Anda terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh panik. Ya, tidak boleh panik. Lalu yang kedua, Anda harus langsung isolasi mandiri di rumah, menghindari keluarga Anda yang lain, menjauhkan diri dari keluarga Anda yang lain untuk mengurangi resiko penularan. Ya, yang ketiga, Anda tetap harus konsultasi ke dokter, baik secara telemedicine atau Anda mengunjungi fasilitas kesehatan juga tidak masalah asalkan dengan protokol kesehatan. Di situ dokter akan memberikan tentunya akan memberikan nasihat dan obat-obatan untuk membantu pemulihan Anda. Artinya bila Anda bisa isolasi mandiri di rumah, itu biasanya gejala-gejala hanya ringan seperti demam, ya, gejala-gejala flu seperti itu, mungkin diare ringan. Lalu juga mungkin ada hilang pembauan atau pengecapan, itu semua adalah gejala ringan dari COVID. Selama Anda hanya mengalami gejala-gejala tersebut, tidak sampai sesak, ya, tidak sampai lemes badannya, mungkin bisa dirawat atau bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, obat-obatannya yang Anda minum tentunya tetap harus sesuai dengan konsultasi dari dokter. Jangan mengobati sendiri. Ya, prinsipnya COVID-19 ini bisa sembuh asalkan sistem imun kita baik. Ya, cara kita untuk mempertahankan sistem imun adalah dengan makan makanan bergizi. Karena dengan makan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna dan sayur serta buah itu bisa menjaga kesehatan imun kita. Yang kedua, kita juga tidak boleh stres, ya. Yang ketiga, dengan konsultasi dokter kita akan minum obat-obatan yang sesuai resep dari dokter saja. Jadi seperti suplemen dan lain-lain itu boleh diminum asalkan tidak usah banyak-banyak, karena gejala ringan atau tanpa gejala itu sebenarnya bisa sembuh hanya dengan sistem imun saja tanpa obat. Ya, seperti itu ya Mami. Seperti obat-obatan keras, antibiotik, antivirus dan lain-lain itu semua harus lewat dokter. Dan tidak semua pasien dengan gejala ringan ataupun tidak bergejala harus diberikan obat-obat keras ini. Karena prinsipnya tanpa obat-obatan pun kalau gejalanya hanya ringan itu bisa sembuh, yaitu dengan itu tadi, dengan mempertahankan kesehatan sistem imun. Itu saja ya. Lalu apa yang harus dimonitor? Ini yang juga penting. Karena gejala COVID mungkin awalnya bisa ringan, tapi dalam perjalanan dia bisa menjadi berat. Jadi pengawasan atau monitor terutama dari tenaga kesehatan ini sangat penting. Jadi tetap momi-momi sekalian, siapapun yang terkonfirmasi COVID di keluarganya harus tetap diawasi dokter ya Mom. Jadi konsultasi tetap harus rutin. Dan jika memungkinkan, boleh menggunakan alat yang disebut pulse oximetry, yaitu pengukur saturasi oksigen yang bisa dibeli di apotek. Ini bisa membantu momi-momi sekalian untuk memonitor saturasi oksigen keluarganya atau dirinya ya. Dan ini harus dilaporkan ke dokter bila saturasi oksigen mulai turun di bawah 95%. Karena itu adalah tanda bahaya yang menyatakan Anda mungkin harus ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan suportif yang lebih tinggi tingkatannya. Seperti itu ya Momi ya. Oke, yang penting jangan mengobati diri sendiri ya. Dan yang penting juga isolasi mandiri yang dilakukan juga harus benar di rumah. Jadi jangan sampai menulari keluarga lain yang mungkin belum tertular. Jadi yang penting adalah menggunakan masker, jaga jarak, lalu kalau bisa benar-benar terpisah sementara dari keluarga dan segala aktivitasnya terpusat di suatu ruangan yang terpisah. Mungkin itu lebih aman. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga jawabannya membantu.